Halo dan selamat pagi. Saya akan menjelaskan beberapa surat-surat Paulus, yaitu yang pertama adalah 1 Timotius. Surat ini ditulis antara 62 sampai 64 Masehi di Makedonia selama misi keempat. Tentunya surat ini ditulis oleh Paulus. Surat ini ditulis untuk Timotius agar ia dikuatkan dan untuk diajar cara memimpin gereja di Efesus, dan karena Paulus harus berurusan dengan pengajaran palsu, ajaran sesat, dan hidup saleh. Paulus menjelaskan bahwa hidup kita harus selaras dengan perkataan kita. Kita dapat tidak menghormati Allah, menuntut orang lain ke jalan yang salah, dan meruntuhkan secara rohani jika tidak hidup sesuai kebenaran yang kita ketahui. Kita dapat melatih diri untuk menjadi saleh dengan mempelajari firman Tuhan dan menghafal Alkitab, beribadah bersama umat Allah, berdoa secara pribadi dan bersama umat Allah, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang telah kita lakukan. Surat yang kedua adalah 2 Timotius. Surat ini ditulis pada 60 Masehi di Roma saat Paulus sedang dalam tahanan rumah. Surat ini ditulis sebagai surat penggembalaan kepada Timotius yang kedua agar perjuangan untuk kebenaran dalam gereja pada abad pertama dapat terus diteruskan. Paulus kemungkinan diadili karena imannya dalam Kristus. Kemungkinan sekali akan menjalani hukuman mati. Kemungkinan besar surat ini merupakan surat Paulus yang terakhir sebelum kematiannya. Surat ini sangat personal dan ditulis untuk beri dorongan kepada Timotius dan sebagai permintaan agar dikunjungi. Salah satu cara Paulus menguatkan Timotius adalah dengan mengingatkan dia tentang iman ibu dan neneknya yang tulus. Dan selain itu, Paulus juga menyapa Timotius dengan memanggil Timotius anaknya yang terkasih. Paulus menggunakan contoh prajurit, olahragawan, dan petani sebagai pekerja yang setia. Firman Allah mengajar kita, menegur, mengoreksi, mendidik kita dalam kebenaran dan memperlengkapi kita. Saat Paulus mengalami penderitaan, ia mengandalkan Allah untuk selalu menyertai dia dan membawanya dengan selamat ke surga. Surat kedua yang terakhir adalah Titus. Surat ini ditulis antara 62 sampai 64 Masehi di perjalanan misi keempat. Paulus menuliskan surat ini untuk menjelaskan bagaimana mengatur jemaat di Kreta dan bagaimana mereka harus berperilaku. Menjelaskan bahwa doktrin dan kewajiban saling berkaitan erat untuk mendorong para pemimpin gereja untuk berpegang teguh pada berita yang dapat dipercaya dan untuk beritahu cara untuk memerangi pengajaran palsu. Titus sedang berada di pulau Kreta ketika dia menerima surat ini. Titus ditinggalkan Paulus di Kreta untuk menyelesaikan tugas mengatur jemaat di sana dan menetapkan penatua-penatua. Titus adalah seseorang yang percaya dan berasal dari bangsa lain. Kemungkinan ia bertobat karena mendengarkan pelayanan Paulus. Dia ikut beberapa dari perjalanan misi Paulus dan pernah bekerja sama di Kreta sebelum Paulus meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan. Dia adalah rekan sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Beberapa nasihat yang dituliskan Paulus dalam surat ini adalah tentang orang-orang muda, perempuan muda, lalu ada juga tentang kita. Yang pertama untuk orang-orang muda adalah bahwa orang-orang muda harus menguasai diri. Yang kedua, perempuan muda dapat belajar dari perempuan tua tentang cara mengasihi suami dan anak-anaknya, cara hidup bijaksana dan suci, dan lain-lain. Dan bahwa kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang memiliki otoritas di atas kita. Contohnya, jika budak memiliki tuannya, ia harus menghormati tuannya dengan mengikuti apa yang telah diperintahkan dan tidak memberontak. Surat yang terakhir adalah Filemon. Surat ini ditulis pada 62 Masehi saat Paulus sedang di dalam tahanan rumah.
Surat ini ditulis kepada Filemon untuk memberitahu bahwa Onesimus, yaitu budaknya yang telah melarikan diri, telah bertobat, dan sebagai permintaan agar Filemon mau memberi pengampunan kepada Onesimus ketika ia kembali. Di dalam surat ini, Paulus memberi nasihat dan dorongan kepada sesama orang percaya. Ia membicarakan tentang seorang pemilik budak yang sekaligus seorang Kristen dan pemimpin dalam gereja Kolose, dalam jemaat Kolose. Setelah Onesimus melarikan diri, ia pun bersembunyi di Roma. Disinilah Onesimus bertemu dengan Paulus dan menerima anugerah Allah ketika ia mendengarkan berita Injil. Ia menjadi seorang yang dikasihi dan sangat berguna bagi Paulus. Paulus berkata bahwa relasi antar budak dan majikan haruslah baik dan damai. Sehingga Paulus mengutus Onesimus untuk kembali ke Kolose, yaitu di mana Filemon berada, dengan membawa surat permohonan agar Filemon dapat menerimanya kembali sebagai seorang saudara Kristen. Tentunya, Onesimus merasa cemas, takut, dan menyesal ketika dia kembali kepada Filemon. Paulus pun mendorong Filemon untuk mengampuni Onesimus dan mengampuni semua utangnya. Surat ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sesama kita yang telah mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang telah merugikan kita.